Halo, ada Kak Susan, Kak Tambun, Kak Katende ya. Oke, mantul. Kita akan memulai Puzzle Insight kita hari Kamis ini. Jam 4 sore, sekarang tepat banget jam 4 sore. Jadi buat teman-teman yang live Instagram dengan saya sekarang, teman-teman bisa sharing ke teman-teman yang lain bahwa kita akan sama-sama menyaksikan Puzzle Insight ya selama kurang lebih 40 sampai 50 menit karena melihat kemarin Kamis yang lalu kita kurang waktunya 30 menit. Jadi kita upgrade sedikit waktunya ya. Nah, teman-teman sekali lagi buat teman-teman yang menyaksikan Puzzle Insight boleh langsung cepet share ke teman-teman yang lain untuk bisa join bareng-bareng kita. Nah, teman-teman sore hari ini kita akan sama-sama membahas. Selamat datang Stepi ya. Oke, halo Elvis. Oke, ya teman-teman Puzzle Insight hari ini sore ini kita akan bahas mengenai anak muda peduli kesehatan mental. Nah, teman-teman mungkin ada yang mungkin asing, tapi ada juga yang udah cukup familiar gitu ya. Teman-teman, apa sih kesehatan mental? Ya, itu sering banget nih ya ditanyain sama orang-orang. Teman-teman, tubuh kita ini, setiap kita manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh kita itu pasti kita perhatiin kan. Misalnya, kita makan tuh teratur, terus mandi teratur, kita jaga tubuh kita dengan baik, ya, penampilan, pakai pakaian yang keren gitu ya. Lalu tubuh ada jiwa juga. Nah, bagaimana teman-teman kita bisa menjaga dan juga pelihara jiwa kita. Nah, ini bagiannya teman-teman. Kita mau concern juga dengan kesehatan mental kita. Karena kalau kita nggak sehat mental, mungkin jadinya dampaknya jadi besar untuk diri kita maupun sama orang lain. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ada narasumber yang udah pasti kece banget ya narasumbernya. Narasumber, ya, teman-teman tadi saya ada masalah sinyal. Semoga sekarang bisa terhubung lagi dengan teman-teman ya. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Teman-teman mungkin bisa kasih komentar. Thank you. Oke. Hari ini teman-teman kita akan bahas mengenai anak muda peduli sama kesehatan mental. Narasumbernya saya udah beberapa kali gitu ya mention di dalam Instagramnya Puzzle of Life, yaitu ada Dokter Lahargo. Kita sambil menunggu ya, menunggu Dokter Lahargo untuk bisa join bareng-bareng kita. Nah, teman-teman, sambil menunggu, saya akan jelaskan sedikit. Teman-teman, hari ini kita akan bahas nih. Oke, thank you teman-teman yang udah memberikan respon ya. Saya senang banget semangat teman-teman ya. Hari ini kita akan bahas apa sih itu kesehatan mental gitu ya. Terus kenapa penting buat kita semua? Oke, apalagi anak-anak muda gitu ya. Kenapa penting buat teman-teman dan saya? Lalu kalau misalnya nih ada kasus-kasus di dalam sekitar kita, lingkungan kita, keluarga dan sebagainya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka ya? Istilahnya pertolongan pertamanya tuh gimana ya? Lalu gimana sih mencegah? Katanya kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Lalu juga ada tips-tips yang akan dibawakan, di-sharingkan oleh Dr. Lahargo ya. Dan nanti teman-teman akan dengar sharing dari pengalaman Dr. Lahargo juga ya. Oke, saya coba undang Dr. Lahargo untuk bisa join bersama-sama dengan kita. Buat teman-teman yang mau bertanya, lalu kepikiran satu kasus atau pernah ngalamin juga mungkin ya ada kebimbangan, keraguan gitu ya, teman-teman boleh langsung tanya nanti di kolom komentar ya. Ini mumpung gratis ya, feel free teman-teman mau tanya apapun, mau denger sharing apapun, teman-teman tinggal tulis komentar ya. Nah, ini saya langsung coba hubungkan dengan Dr. Lahargo. Semoga diterima nih ya. Nah, kita udah janjian. Oke, teman-teman yang baru bergabung, kita akan bahas topik yang kece hari ini, anak muda peduli kesehatan mental ya. Saya coba menghubungi Dr. Lahargo, tapi masih mungkin belum direspon. Ya, buat teman-teman
Kalau misalnya udah keinget nih, ada pertanyaan atau ada kasus yang teman-teman mau share, teman-teman bisa share dulu di kolom komentar supaya nanti mungkin akan diajukan langsung kepada Dokter Lahargo. Nah, teman-teman, Dokter Lahargo Kembaren adalah seorang psikiater kepala instalasi rehabilitas psikososial di Rumah Sakit Jiwa di Haji Marzuki Mahdi Bogor dan Rumah Sakit di Siloam Bogor juga. Nah, beliau juga salah satu dosen saya psikologi abnormal begitu. Jadi nanti kita akan sama-sama diskusi dengan Dokter Lahargo. Ya. Oke. Saya masih coba terus menghubungi dokter ya. Takutnya dia juga ada kendala. Oke. Karena Dokter Lahargo memang domisilinya di Bogor. Ya. Sip. Halo teman-teman yang baru bergabung, senang sekali. Ya, akhirnya Dokter Lahargo udah masuk ya. Dan antusias teman-teman. Semoga teman-teman juga sama-sama antusias. Ikutin live Instagram kita sekitar 45 menit sampai 50 menit. Saya janji nggak akan lama-lama, tapi ini menarik banget dan pasti nggak berasa. Selamat sore, Dokter Lahargo. Selamat sore, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Wow. Tadi udah antusias banget nih kita nih, orang-orang yang udah live Instagram, udah join, udah nungguin dokter juga. Gimana kabarnya, Dok? Baik, luar biasa. Ini saya baru habis dari rumah sakit tadi. Habis praktek juga ya? Habis praktek, habis visit pasien, ya di rumah sakit jiwa, gitu ya. Ada di yayasan juga tempat rehabilitasi orang gangguan jiwa dan narkoba, gitu. Wow, keren banget, Dok. Iya, tadi aku udah jelaskan sedikit nih, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan memperhatikan kesehatan secara fisik, Dok. Nah, kita mau langsung dengar juga nih dari Dokter Lahargo, kenapa sih kita penting banget gitu untuk memperhatikan kesehatan mental kita, Dok? Ya, jadi kesehatan mental adalah merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan, gitu ya. Jadi kesehatan mental itu ditandai dengan perasaan sehat dan bahagia, bisa kemudian menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, kemudian bisa memiliki pikiran yang positif tentang diri sendiri dan orang lain, dan ini membuat kita bisa berfungsi serta produktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya kesehatan mental yang baik, maka kita akan bisa bersosialisasi, bisa bekerja, beraktivitas, belajar, kuliah, gitu ya. Dan ada pun tantangan, ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita akan lebih bisa untuk mengatasinya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kesehatan mental, kesehatan jiwa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Iya ya, jadi bisa membuat kita lebih produktif, bisa lebih semangat ngadepin situasi-situasi yang baik ataupun buruk gitu ya, Dok ya? Benar sekali, benar, ya. Oke, iya. Ini menarik teman-teman ya, kita ini baru mengawali bagaimana kita penting banget peduli ya sebagai anak-anak muda dengan kesehatan mental. Teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar ya, teman-teman yang mau share juga bisa. Kita udah langsung sama pakarnya ya. Oke, Dok, kita lanjut ya, Dok ya. Nah, kasus-kasus yang paling banyak yang mungkin dokter juga bisa share ke kita semua nih, kasus-kasus yang anak muda mungkin bergumul di kesehatan mental itu seperti apa sih, Dok? Ya, kalau kondisi pandemi COVID-19 nih yang sekarang ataupun yang sebelum-sebelumnya gitu ya, anak muda ini banyak yang memiliki suatu gangguan mental emosional gitu ya. Gangguan mental emosional itu seperti anxiety, ansietas atau kecemasan. Demikian juga angka depresi juga meningkat, saya lihat. Beberapa pasien saya akhir-akhir ini ada yang melakukan self-harm ya, melukai diri sendiri dengan cutting, sampai pikiran yang jauh tentang bunuh diri.
Atau Mm-mm. mengenai adiksi game, internet. Nah, itu juga menjadi suatu perhatian kita di tengah kondisi sekarang ini kan memang harus apa namanya working study from home gitu ya. Yap. Otomatis media yang kita pakai adalah gadget. Nah, jadi ada resiko juga untuk ketergantungan mengenai gadget tersebut. Atau di spektrum Hmm. yang lebih ringan, seperti misalnya anak-anak muda banyak yang mengeluhkan sulit tidur, sulit Mm-mm. berkonsentrasi, nggak bisa Iya. fokus. Kok saya kayaknya sekarang ini baper banget dok, gitu ya, bawa perasaan banget, sensitif, gitu. Nah ini keluhan-keluhan yang biasanya cukup umum yang membawa mereka untuk datang ke profesional kesehatan jiwa untuk mendapatkan bantuan. Gitu. Oke. Nah, tadi dokter udah sampaikan ya, mungkin ada kecemasan begitu ya, apalagi di tengah-tengah COVID seperti ini, lalu juga ada adiksi ya. Sebenarnya nih dok ya, dengan keadaan seperti itu, apakah itu normal dialami oleh anak-anak muda begitu dok? Ya, jadi kalau kondisi krisis seperti pandemi COVID-19 ini, memiliki perasaan cemas, khawatir, stres, marah, sedih itu memang hal yang wajar gitu ya. Itu Hmm. reaksi normal terhadap keadaan yang tidak normal yang dialami oleh semua orang, termasuk anak-anak Mm-mm. muda. Nah, tetapi memiliki perasaan itu yang terlalu berlebihan dan berkepanjangan, apalagi sudah memberikan penderitaan dan mengganggu kehidupan kita sehari-hari, artinya ada suatu gangguan di sana yang memerlukan bantuan. Nah, nanti Hmm. bantuan yang bisa kita lakukan itu bertahap tuh, mulai melakukan yang namanya self care terlebih dahulu, manajemen Mm-mm. stres, atau coba cari teman, saudara, keluarga di mana kita bisa bercerita atau curhat, itu pun akan memberikan efek ventilasi yang kemudian bikin si anak muda ini bisa lebih nyaman. Atau pelajari skill, keterampilan mengatasi emosi yang bisa kita pakai dalam mengatasi masalah-masalah atau gangguan tersebut. Kalau memang ini terlalu berat, silakan banyak profesional kesehatan jiwa yang siap membantu. Ada konselor, ada psikiater, psikolog, perawat jiwa, tenaga-tenaga kesehatan lain yang bisa membantu. Oh, oke, iya ya, setuju banget dok. Jadi memang sebenarnya dalam keadaan pandemi seperti ini, memang hal yang wajar ya kalau kita nih anak-anak muda berasa ada kecemasan, lalu merasa emosi-emosinya kayaknya lebih tinggi daripada keadaan biasanya ya dok ya. Dan tadi Iya, dokter juga udah menyampaikan ya bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang mencegah begitu ya dok ya. Nah, benar sekali. bicara lebih jauh dok, bagaimana sih cara kita bisa mencegah? Karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati begitu ya dok ya. Betul. Kalau menurut dokter sendiri, gimana sih cara kita bisa mencegah di dalam gangguan-gangguan yang ada? Ya, mencegah agar kita tidak sampai kepada gangguan jiwa yang berat begitu ya. Jadi Mm-mm, bagaimana mm-mm, cara kita merawat kesehatan jiwa anak muda nih di zaman yang sekarang ini. Yang betul. pertama tadi, kalau misalnya anak-anak muda itu merasakan hal-hal yang nggak nyaman gitu ya, terima dulu perasaan tersebut menjadi suatu hal yang alami dalam kehidupan kita. Mm-mm, Wajar kok kita ngerasa cemas, sedih. Ya, prinsipnya adalah it's okay not to feel okay gitu ya dalam satu waktu dalam kehidupan kita gitu. Nggak apa-apa merasa tidak enak, tidak baik, tidak mm, nyaman dalam satu waktu kehidupan kita. Nah, tapi kemudian cobalah untuk kita bercerita kepada orang-orang yang kita percaya dan yakin. Dan itu akan mm-mm, membuat kita lebih ringan, jadi bebannya nggak ditanggung sendiri. Yang kedua, coba kita ambil jarak dengan sumber stresor yang bikin kita stres. Misalnya, mm-mm, kalau kebanyakan baca-baca berita tentang COVID yang menakutkan, yang mengancam, yang berbahaya, gitu ya, terus-menerus kok mm-mm, kita baca di TV, baca di medsos, lihat di WA grup lain, gitu. Kalau terlalu banyak, itu akan bikin saraf otak kita lelah, gitu. Jadi, iya coba ambil ya. jarak dari sumber stresor tersebut. Atau kita punya masalah dengan pasangan kita
Kita punya masalah dengan menumpuknya tugas-tugas pekerjaan kita atau di kampus, di Mm-mm. sekolah gitu ya. Nah, coba ambil jarak sejenak gitu ya. Lakukan hal-hal yang bisa menyenangkan kita dan itu akan membuat kita bisa lebih enak. Jangan lari ke alkohol, jangan lari ke narkoba, merokok atau hal-hal negatif lainnya. Karena itu Mm. justru akan memperberat kondisi kesehatan jiwa kita. Nah, baru Mm. kemudian lakukanlah keterampilan-keterampilan sosial seperti teknik relaksasi, misalnya mindfulness, Mm-mm. berolahraga yang rajin itu akan meningkatkan endorfin, bikin kita juga lebih rileks dan santai dalam kehidupan kita. Oke, tadi cukup praktis ya dok ya untuk bisa kita lakukan bersama-sama ya. Semoga teman-teman juga bisa ngelis ya. Tadi dokter udah sebutkan beberapa hal. Misalnya kita dari awal memang perlu untuk terima dan menyadari bahwa apa yang kita rasakan tuh hal yang wajar teman-teman ya. Untuk emosi-emosi yang kadang-kadang banyak juga yang menghindari ya dok ya. Betul ya. Uh-uh. Nah, terus kita juga perlu cerita kepada orang yang tepat ya dok ya, supaya kita nggak pendem sendiri. Di Oke, situ ya nanti temen, pentingnya itu support group ya, penting sekali ada mm, support group, support system. Kita dikelilingi oleh komunitas yang memang punya positive vibe lah buat kehidupan kita gitu. iya iya betul betul, support group itu penting banget. Oke, iya teman-teman, nanti kita akan save live Instagram ini di IGTV Puzzle of Life, jadi bisa follow. Nah dok, kita akan jawab pertanyaan dulu nggak apa-apa ya dok ya, sebelum kita lebih Oke, jauh ya. ya, Oke, silakan. ini ada pertanyaan, dok, menghadapi mood naik turun di masa pandemi ini gimana ya? Ya, jadi mood adalah bagian dari perasaan kita gitu ya. Ada mood yang senang, ada mood yang sedih gitu, ada kecewa. Nah, itu bisa terjadi tuh seperti itu. Nah, seperti tadi disampaikan ya kita terima dulu nih perasaan yang seperti ini gitu ya. Tetapi kalau rasanya mood ini terlalu berlebihan atau kita sebut ada badai emosi yang kita rasain tuh, kita kadang-kadang teringat tentang masa lalu, kenangan yang pahit dan traumatis, khawatir tentang masa depan, atau saat ini kok merasa sendirian, merasa kesepian gitu ya. Nah, kalau ada seperti itu, ada suatu teknik yang bagus yang kita sebut namanya grounding teknik gitu ya. Oke. Grounding teknik itu adalah suatu teknik bagaimana kita bisa kemudian fokus kepada present moment, pada keadaan kita Hmm, saat ini gitu. Jadi caranya adalah waktu kita merasa ada badai emosi yang seperti tadi, yang pertama coba tarik nafas dalam, buang perlahan dari mulut gitu ya. Sambil mungkin bisa dipraktekin oke. ya. Iya, Dan iya, iya, fokus betul, pada betul. napasan kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, coba kita stimulasi 5 panca indera kita gitu ya. Jadi dalam keadaan duduk gitu ya, coba kita stimulasi yang pertama adalah panca indera penglihatan kita, visual kita. Lihat 5 Hmm, benda yang ada di sekeliling kita dan kita beri nama benda itu gitu ya. Misalnya saya di sini lihat ada mobil, ada handphone, ada botol minuman, ada pulpen. oke. Itu akan menarik kita dari badai Hmm, emosi yang pikiran kemana-mana tadi kepada hmm, keadaan here and now, kondisi saat ini. oke. Nah, Ya, setelah visual, baru auditorik kita, pendengaran kita. Coba pada saat ini, saat kita duduk, kita dengar suara apa yang kita dengar saat ini. Kita beri nama oke. 3 sampai 4 suara tersebut. Misalnya ada suara kendaraan, suara orang Hmm, bicara, suara detak hmm, jarum jam misalnya gitu hmm, ya. hmm, Nah, nama. Kemudian yang ketiga panca indera penghidung. Ya, kita coba cium aroma di sekitar kita, apa yang kita rasakan gitu ya. Misalnya ada bau kopi, ada bau masakan, makanan atau udara segar, kita beri nama. hmm. Kemudian pengecapan. Boleh sambil makan permen atau minum teh manis, kita dirasain di mulut, di bibir kita itu rasanya seperti apa itu yang sedang masuk Oh, ke mulut dan bibir kita. Dan fokus ke situ saja. Yang terakhir hmm, perabaan, kita ambil benda yang ada di dekat kita dan kita rasain tuh lekuknya, bentuknya seperti apa. Nah, itu yang oke. namanya teknik grounding. Karena dengan teknik grounding, kita kemudian bisa fokus kepada keadaan here and now, present moment.
Dan itu akan membuat Hmm. emosi kita yang tadi terlalu berlebihan menjadi lebih mereda dan tenang. Kira-kira seperti itu teknik yang bisa dilakukan. Oh, keren banget. Oke, oke, thank you dok ya. Semoga terjawab ya untuk yang tadi bertanya. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok, Ya, apakah kesehatan mental berpengaruh ke daya juang kita saat menghadapi krisis? ya, tentu saja gitu ya. Dengan Mm-mm, kesehatan mental yang baik, kita akan lebih bisa fight menghadapi berbagai tantangan ataupun krisis dalam kehidupan kita gitu ya. Tetapi kalau misalnya pada anak muda yang mengalami depresi, itu ciri-ciri mm-mm, depresi itu memang kayak sedih, murung, tidak ada semangat gitu ya, tidak berenergi, gampang capek badannya, fokus konsentrasi juga menurun, madesu, masa depan mm, suram rasanya gitu ya. Nah, itu memang mm-mm, gejala-gejalanya. Otomatis dia nggak bisa fight dalam kehidupannya. Nah, mm-mm, depresi mm-mm. itu perlu ditangani dan yang paling penting tadi ya, dicegah supaya tidak terjadi. Nah, kalau kita memiliki keterampilan mengatasi emosi kita, maka Mm-mm. depresi itu akan bisa lebih dicegah tentunya. Oke, oke, thank you dok. Lanjut ya dok nih. Ini makin Oke. makin lama makin banyak nih ya yang Makin tertarik sore dan makin panas ngikutin ya. live Instagram kita ya, makin panas. Oke, dok, jika kita nggak mau menceritakan apa masalah yang sedang kita pendam ke orang lain karena kita nggak percaya atau takut orang itu tidak memahami kita, bagaimana dok? Ya, mengekspresikan emosi itu banyak caranya gitu ya. Secara Mm-mm, verbal dengan kita berbicara boleh gitu ya. Atau mm-mm, ada mm-mm, orang yang suka menulis boleh juga gitu ya. Kita punya blog, punya diary, itu pun bagian dari cara kita mengekspresikan apa yang kita rasakan. Atau mm-mm, menggambar, mewarnai itu juga bagus gitu. Atau mendengarkan musik juga bagian dari ekspresi yang kita bisa lakukan gitu ya. Kita mm-mm, dengerin mm-mm, musik, kayaknya cocok nih dengan apa yang lagi dirasain, sambil ikut nyanyi, rasain liriknya, itu juga baik. mm-mm, Nah, mm-mm. kemudian berolahraga, itu pun bagus kita mengekspresikan diri kita lewat psikomotor gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi, tidak salah kok kita menjadi orang yang introvert, yang nggak terlalu suka bercerita, itu bukan Mm-mm. kekurangan, bukan suatu kesalahan, tapi itu karakter diri kita yang perlu kita terima dan gimana kita bisa optimal dengan karakter diri kita itu yang perlu kita dilakukan gitu. Bener-bener ya. Jadi kita bisa melakukan itu nggak satu hal aja, tapi juga ada alternatif lain ya. Kalau kita mungkin sulit untuk bisa cerita dengan orang lain, apalagi mungkin punya pengalaman yang kurang enak ya. Kalau kita percaya Betul. yang akhirnya curhat, ternyata orang itu ember gitu ya dok ya. Iya benar. Iya. Bukan jadi selesai masalahnya malah jadi masalah baru ya kalau Bener, gitu. bener. Apalagi anak-anak muda mungkin juga ya banyak juga ya ada yang ngerasain kayak gitu ya. Banyak yang Oke, bocor dok. gitu ya Mm-mm, masalahnya. betul betul. Iya, kita lanjut nih dok. Tadi kan kita dokter udah sampaikan ya lebih baik cegah, lalu kita bisa cerita dan lakukan hal-hal yang membantu kita untuk uh, mungkin mencegah gangguan yang lebih parah ya. Nah, kalau dari dokter sendiri punya tips-tips yang praktis gak sih untuk kita yang mungkin lagi masa-masa sekarang mungkin lagi hampir punya gejala-gejala yang seperti yang awal tadi dokter ceritakan gitu. Mungkin punya gejala kecemasan, punya gejala depresi. Bagaimana tips yang bisa kita lakukan yang mungkin bisa membantu dengan tips-tips yang bisa dokter berikan? Yang pertama, menjaga kesehatan jiwa itu yang adalah melakukan healthy lifestyle gitu ya. Healthy Mm-mm. lifestyle itu pilar pertamanya adalah nutrisi dan makanan yang sehat gitu. Jadi Oke. kita harus pastikan bahwa makanan yang kita makan itu adalah makanan yang sehat, yang bergizi. Banyakin sayuran, buah-buahan, ikan-ikanan gitu ya. Hindari penggunaan mecin ya, jangan jadi generasi mecin ya zaman sekarang ini. Wah, MSG iya ya. gitu ya. Hmm. Apa snack-snack yang banyak penyedap, pengawet, pewarna, junk food, fast food. Nah, itu dihindari.
karena itu tidak Hmm. cukup baik untuk membuat sel-sel tubuh kita itu tetap segar dan fresh. Jadi makan makanan yang sehat lah gitu ya. Kalau Mm-mm, memang mm-mm. kita moodnya lagi agak drop gitu ya, kayak lagi ada turun, agak depresi, agak sedih, kurang bersemangat, itu menunjukkan ada zat kimia di otak yang namanya serotonin, itu lagi turun Mm-mm. tuh keadaannya. Nah, Oh, dengan nutrisi makanan itu akan ngebantu. Makanan yang seperti apa? Makanan yang banyak mengandung triptofan. Nah, makanan yang banyak waduh. mengandung triptofan itu ada di apa? Buah pisang, Hmm. keju, susu, yogurt, dark coklat, almond. Nah, itu yang banyak mengandung triptofan. Nanti bisa di searching Hmm. tuh ya. Jadi Mm-mm. triptofan ini prekursor untuk apa atau pembentuk serotonin tadi. Nah, jadi dari nutrisi aja udah bisa mengatur mood kita, kondisi kita, gitu ya. Waktu lagi stres, cemas, depresi, justru jangan banyak karbo gitu ya, jangan banyak Hmm. makan-makan manis-manis, roti-roti, mie, gula-gula gitu. Itu dihindari gitu ya, karena itu justru akan memperberat tingkat stresnya. Jadi atur Mm-mm. nutrisi makanan, itu pilar pertama. Yang kedua adalah berolahraga gitu ya. Kalau kita Oke. exercise, workout 30 menit aja dalam sehari, evidence base-nya itu akan meningkatkan endorfin dalam sel saraf Hmm. kita. Dan endorfin yang meningkat, dia akan menekan hormon stres yang namanya kortisol, sehingga kita lebih rileks, lebih santai, dan bisa punya pikiran yang lebih rasional. Yang ketiga adalah pola tidur harus bagus. Nah, ini Mm-mm. kondisi seperti sekarang nih kan pola tidur nih jadi tantangan ya gitu. Betul, Kita betul. karena nggak apa-apa deh tidur lebih lama gitu ya, nggak apa-apa deh bangunnya lebih terlambat, toh nggak ada yang dikejar gitu kan, bisa dari Mm-mm. rumah. Nah, padahal itu cara berpikir yang kurang tepat gitu ya. Jam biologis kita itu harus teratur. Jam kita Hmm. bangun, jam kita tidur, usahakan harus sama. Tidak boleh Hmm. terlalu lama banyak begadang-begadang gitu ya tanpa tujuan gitu. Itu kurang Mm-mm. begitu bagus. Dan ketika kita tidur, itu waktu tidur, durasi tidur yang bagus adalah 6 sampai 8 jam. Oke, 6 Dan sampai 8 jam. usahakan suasana di mana kita tidur itu dalam keadaan yang gelap gitu ya, atau kurang minim Hmm. cahaya. Karena kalau Hmm. kita suasananya gelap, akan keluar hormon yang namanya melatonin. Nah, melatonin itu adalah hormon yang membuat kualitas tidur kita akan lebih baik gitu. Hmm. Hindari screen time 1 jam sebelum tidur. Jangan ngelihat handphone, gadget, laptop, TV 1 jam sebelum Hmm. tidur. Karena cahaya dari layar tersebut yang namanya blue light itu akan membuat sel saraf di otak kita dalam keadaan default mode on. Jadi kayak nyala terus, Hmm. tidur tapi Mm-mm. nggak nyenyak gitu ya. Nah, itu juga akan ngebantu. Dan yang keempat adalah mengatur cara kita berpikir, mindset. Jangan Oke. terlalu overthinking, punya pikiran yang positif dan rasional. Nah, kalau 4 pilar ini aja dijalankan, maka kita sudah bisa mencegah agar kita tidak masuk kepada suatu masalah atau gangguan kejiwaan yang berat. Hmm. Oke. Keren, keren ya. Teman-teman mungkin juga ngikutin ya gimana tadi 4 pilar itu penting banget buat kita teman-teman. Asupan nutrisi, olahraga ya. Terus juga pola tidur ya. Ternyata nih pola tidur juga banyak banget nih anak-anak muda yang punya masalah di sini ya, Dok ya. Lalu yang Benar. keempat tadi cara berpikir. Oke, Ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih. Generasi sekarang suka dilabeli dengan daya juang yang rendah. Apakah ini artinya generasi sekarang banyak yang mengalami kesehatan mental? Data grafik sekarang seperti apa nih, Dok? Apakah bertambah banyak? Nah, gimana, Dok? Ya, hindari memberikan label-label yang sifatnya generalisasi gitu ya. Karena Hmm. setiap orang unik gitu. Jadi jangan terlalu percaya, jangan juga terlalu termakan untuk labelisasi yang seperti itu. Kita adalah Hmm. diri kita sendiri. Kita punya Yap. karakter, punya kepribadian diri kita sendiri. Jadi jadilah yang terbaik dari diri kita. Ya, orang lain boleh Hmm. ngomong misalnya, generasi sekarang cemen nih, nggak kurang berjuang nih, lemah nih, Hmm. apa gitu ya, nggak usah didengerin gitu ya.
tetap kerjakan apa yang baik yang di depan mata kita sekuat tenaga gitu ya, karena itu yang akan kemudian membuktikan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi nggak usah Hmm. didengerin pendapat yang negatif seperti itu. Nah, Hmm. kemudian cobalah untuk membangun suatu bentuk kepribadian yang kuat dari diri kita. Ada masalah, ada tantangan dalam hidup kita, jangan Mm-mm. buat kita jatuh atau mundur gitu ya. Adanya Hmm. masalah dan tantangan itu, jadikan itu suatu pemikiran bahwa ini diizinkan terjadi pada diri saya nih untuk membuat saya lebih dewasa, lebih kemudian Mm-mm. maju, lebih sukses lagi ke depannya gitu ya. Karena kalau kita nggak ada masalah, kita nggak tahu bagaimana solusi untuk menyelesaikan hal seperti itu. Jadi kita menerima berbagai peristiwa dalam hidup kita itu selalu dalam suatu kerangka berpikir yang positif dan rasional. Nah, itu yang akan Tuh. membuat kita bisa terus maju dalam kehidupan kita. Mm-mm. Balik lagi ke pikiran kita yang perlu diubah begitu ya dok ya. Iya, benar. Dan masalah itu justru jadi kita membuat kita untuk lebih bertumbuh, gitu ya dok ya. Yes, setuju banget. Oke. Nah dok, boleh nih dengar sedikit sharing dari dokter sendiri. Dokter kan mungkin udah pengalaman banget gitu ya membantu kita kita nih yang mungkin punya gangguan gitu ya dari kesehatan mental, lalu juga mungkin ada yang berat atau sedang atau rendah gitu. Bagaimana pengalaman dokter sendiri yang mesti menyeimbangkan kehidupan dokter, dan dokter juga bisa menjaga kesehatan mental dokter sendiri? Mungkin bisa sharing nih ke kita kita nih. Oh iya iya. Kalau saya kan pekerjaan sebagai psikiater gitu ya. Kebetulan Mm-mm. saya dulu dari kecil itu sudah di rumah sakit jiwa karena orang tua saya, ibu saya tuh adalah perawat jiwa gitu ya. Jadi saya waktu kecil tuh dibawa sama mama saya ke bangsal jiwa Mm-mm. dan ditemenin, dijagain sama pasien-pasien gangguan jiwa gitu. Jadi Oke. secara emosional tuh saya dengan orang-orang gangguan jiwa tuh sangat deket banget gitu ya. Ya itu Hmm. mungkin salah satu pengalaman diri saya. Kemudian Mm-mm. dalam menghadapi pasien-pasien gangguan jiwa, saya tuh menggunakan empati saya gitu ya, bukan simpati tapi empati. Oke. Kalau simpati itu kita terlibat langsung tuh gitu ya dengan emosi yang dia Hmm. rasakan gitu. Mm-mm. Tapi empati itu menempatkan posisi kita pada posisinya dan berusaha memikirkan apa yang bisa kita lakukan nih untuk menolong dan membantunya gitu. Jadi kalau pasien datang dalam pikiran saya tuh apa sih yang dia butuhkan? Oh, dia Hmm. butuh didengerin gitu ya. Oh, dia butuh diberikan nasihat. Oh, dia butuh diberikan opsi. Oh, dia butuh untuk bercerita tentang apa yang dia rasakan. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi fokus Hmm. kepada pasiennya gitu. Ini juga mungkin buat teman-teman, anak-anak muda yang mungkin memiliki teman, saudara atau keluarga yang rasanya dia punya problem nih tentang mental Mm-mm. health-nya gitu. Mm-mm. Duduk di sampingnya dan pikirin apa ya yang dia lagi butuhkan pada saat ini yang bisa aku berikan gitu. Mungkin kita Hmm. hanya butuh. Oke, sepertinya sinyalnya semoga bisa cepat balik ya sinyal. Sorry agak nge-lag nih Oke. jaringan ya. Iya, iya, iya. Iya, udah dok. Jadi fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh teman, saudara atau keluarga kita tersebut gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Dan saya tetap menjaga Hmm. kesehatan jiwa saya dengan melakukan 4 pilar tadi. Nutrisi makanan, Hmm. tidur cukup, olahraga, mindset yang positif gitu ya. Nah, itu yang Mm-mm. bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, keren keren ya. Jadi seorang dokter juga perlu ya tetap nyimbangin 4 pilar tadi ya dok ya. Yes, Oke, benar sekali. kita masih ada waktu. Oke, dok, aku punya pertanyaan nih dok. Kalau misalnya ada teman kita yang punya gejala mau bunuh diri, nah kita kan sebagai Hmm. teman juga mungkin bingung atau mesti gimana nih. Nah, kalau dari dokter sendiri, gimana ya cara kita tanggapin teman kita yang mungkin entah kita bisa bedain, nggak bisa bedain mungkin ya yang mau bunuh diri untuk ngomong doang, atau memang kita takut juga gitu kalau misalnya nanti dia beneran mau bunuh diri gimana? Nah, gimana tuh dok? Ya, yang pertama prinsipnya adalah
kalau ada kita menyaksikan, mendengar ada orang yang mau bunuh diri, selalu anggap itu hal yang serius sampai kita bisa buktikan sebaliknya. Gitu. Hmm. Jadi jangan kita menganggap remeh, jangan kita menganggap sepele, jangan kita menganggap wah ini cuma cari perhatian apa gitu ya. Jangan. Tetap Mhm. harus dianggap sebagai suatu hal yang serius sampai kemudian kita bisa buktikan bahwa itu bukan hal yang kita khawatirkan gitu. Bunuh diri itu ada tingkatannya. Ada yang pertama hanya dari idenya aja gitu ya, dari pikirannya aja. Kayaknya mati lebih enak ya. Aduh, kayaknya aku pengen pergi nih dari Mhm. dunia ini gitu ya. Karena Mhm. hidupku udah nggak berguna. Mungkin cuma ide doang. Yang kedua, dia sudah masuk ke perencanaan gitu ya. Aduh, kayaknya aku ada benda tajam nih. Oh, kayaknya ada tali nih gitu ya. Jadi udah Mhm. mulai ada Mhm. rencana gitu ya. Baru Mhm. adalah yang berikutnya adalah suicide attempt. Jadi percobaan bunuh Mhm. diri gitu. Udah mulai melakukannya gitu. Dan yang mencoba tapi gagal, ada juga yang kemudian sampai dia betul-betul kerjakan gitu. Jadi untuk setiap Mhm. tingkatan sama pentingnya gitu ya. Dan kita Oke. sebagai teman, keluarga, saudara punya peranan yang penting tuh bagi anak muda, teman-teman kita Mhm. yang punya ide, pikiran atau misalnya tindakan untuk melakukan itu. Mungkin kita Mhm. baca gitu ya dari status teman kita gitu ya, udah mulai ada Iya, iya. tendensi gitu ya. Aduh, kayaknya aku nggak buat apa hidup ini gitu ya. Ini kan Mhm. udah ada Iya, iya. tanda nih gitu ya. Nah, udah ada seperti itu, coba untuk hadir bagi mereka gitu ya. Ayo, Mhm. come on, bertahan 1 hari lagi gitu ya. Ayo Mhm. berjuang, aku ada di bersama-sama dengan kamu. Kamu nggak sendirian kok. Apa yang kamu Mhm. perluin, sampaikan. Kalau aku bisa bantu, aku akan bantu. Dan Mhm. coba ajak mereka datang ke profesional kesehatan jiwa gitu ya, untuk Paham. mendapat pertolongan. Karena umumnya mereka yang bunuh diri pasti punya masalah dengan kesehatan Mhm. jiwanya yang kalau misalnya dibantu, ditolong, diterapi itu bisa pulih, bisa sembuh, bisa sehat kembali gitu. Saya Mhm. punya Mhm. pasien-pasien yang punya ide-ide bunuh diri, udah banyak yang melakukan juga dan dengan pengobatan yang baik akhirnya gejala-gejala depresi mungkin atau gejala psikotiknya bisa pulih dan dia bisa berkarya kemudian. Ada pasien Mhm. saya yang Mhm. di SMA udah punya self harm gitu ya, udah ada keinginan bunuh diri sampai pernah dirawat, tapi sekarang masuk ke universitas negeri di Bandung yang bagus misalnya gitu ya. Mhm. Ada lagi yang bisa kemudian bekerja, yang jadi ibu rumah tangga ya. Jadi recovery is possible gitu ya. Jadi Mhm. memungkinkan sekali untuk bisa pulih dari gangguan jiwa ini. Gitu. Mhm. Mhm. Iya, iya, memang ya dok, kita perlu juga aware bahwa bagaimanapun tanda-tandanya kecil atau besar, kita perlu perhatikan teman atau saudara kita yang punya indikasi mau bunuh diri, percobaan bunuh diri, begitu ya dok ya. Dan memberi diri Yes. untuk kasih kata-kata dukungan yang membangun ya dok. Benar sekali, dukungan itulah yang mereka perlukan supaya mereka tidak Hmm. merasa sendirian gitu ya. Kita Mm-mm. bisa Mm-mm. kirim dukungan itu lewat misalnya ya WhatsApp kita gitu ya, status Mm-mm. kita atau bikin poster flyer yang menguatkan dia gitu ya. Apa. Oke, sinyalnya masih mungkin, Ya, iya. Oke dok, tadi sinyalnya mungkin agak kurang bagus, tapi nggak apa-apa. oke. Udah bisa lagi Ya, ya. udah Oke. bisa. Oke. Dok, mungkin waktu kita sisa sekitar 5 menit lagi. Mungkin em, dari dokter sendiri, ada gak sih pesan-pesan yang pengen disampaikan ke anak-anak muda gitu supaya lebih peduli sama kesehatan mentalnya pribadi maupun orang-orang di sekelilingnya? Karena mungkin juga dokter sering banget nih kasih psikoedukasi kepada orang-orang di sekelilingnya mungkin lewat Instagram, terus sering banyak masuk TV gitu ya. Nah mungkin dokter juga mau share di sini nih pesan untuk kita-kita yang lagi dengerin nih dok. Ya, buat anak-anak muda dimanapun berada gitu ya, masa depan dari bangsa ini, dunia ini ada di tangan, di pundak kalian semua gitu ya. Jadi kesehatan jiwa, kesehatan mental adalah merupakan suatu bagian yang penting dalam kehidupan setiap orang.
mulailah meningkatkan awareness kita terhadap kesehatan mental, baik itu kesehatan mental diri kita sendiri maupun orang-orang sekitar kita. Dan jadilah suatu agen perubahan gitu ya, agent of change bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kita nggak harus sama dengan dunia ini yang membuat misalnya kehidupan itu menjadi rusak, terganggu dengan apa, narkoba, dengan tindakan-tindakan yang jahat gitu ya. Tapi kita bisa menjadi individu yang bisa memberikan warna berbeda bagi sekeliling kita. Dan menjadi bagian dalam suatu program kesehatan jiwa itu merupakan hal yang sangat keren menurut saya gitu ya. Kalau kita bisa menjadi teman bagi teman saudara, keluarga kita yang mengalami masalah atau gangguan jiwa, itu kita sudah berperan penting dalam kehidupan mereka. Dan bukan tidak mungkin kita sudah menyelamatkan hidup mereka pada akhirnya. Jadi anak muda yang peduli tentang kesehatan mental adalah hal yang baik untuk dikerjakan bagi kita semua. Itu mungkin. Sip. Oke ya, jadi kita perlu jadi agen perubahan teman-teman ya. Oke, Dok, ini terakhir nih pertanyaan dari aku dan tadi menyambung yang tadi ya, kita perlu dan penting banget untuk bisa menyadari bahwa kesehatan mental itu penting. Nah, gimana sih Dok kalau misalnya ada kita-kita nih yang ngerasa mungkin punya ketakutan, kecemasan di kesehatan mental, ada gangguan, tapi kita takut nih sama orang tua kita, karena kan mungkin ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa ini aib, jangan sampai kelihatan atau ketahuan sama orang lain, begitu Dok. Ya, pertama kesehatan jiwa itu memang sekarang ini masih banyak stigma dan diskriminasi ya, tidak semua orang paham dan mengerti bahwa kesehatan jiwa itu adalah bagian dari kehidupan setiap orang gitu. Nah, jadi kalau memang orang tua kita rasa belum bisa menerima kita bisa menyampaikan kepada mereka secara bertahap gitu ya. Jadi bisa menyampaikan dengan aku baca nih kayaknya aku mengalami gangguan seperti ini. Nah, orang tua kita kan pasti berpikir, setiap orang tua itu pasti menginginkan agar anaknya itu baik, sehat, dan punya masa depan. Yang kedua, kita bisa bergabung kepada kelompok swabantu ya, kayak misalnya kalau kami di Bogor itu ada kelompok swabantu yang namanya Bipolar Care Indonesia, Simpul Bogor. Ada komunitas peduli skizofrenia Indonesia, itu untuk yang Simpul Bogor. Kita melakukan psikoedukasi secara berkala setiap bulannya. Kita bisa join di dalam kelompok swabantu itu, dan kemudian kita bisa menyadari bahwa bukan kita sendiri loh yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Banyak juga orang-orang lain. Kita bisa belajar dari pengalaman, testimoni orang lain untuk bisa pulih dan bangkit dari keadaan ini. Ada berbagai keterampilan, cara-cara yang bisa kita kemudian mengerti dan pahami. Dan kita bisa mengajak orang tua kita juga untuk bergabung dalam komunitas itu. Jadi mereka pun terbuka pikirannya. Karena orang tua itu adalah support system yang penting bagi kesehatan kita, termasuk kesehatan mental kita. Jadi kita harus menjadikan mereka sebagai tim kita untuk bisa mengalahkan gangguan atau masalah kesehatan jiwa ini. Oke, thank you Dok untuk jawabannya. Ya teman-teman, buat teman-teman semua yang mungkin ngerasa ini hal yang mungkin menakutkan buat kita semua, buat kamu, mungkin lewat live Instagram hari ini bisa kembali menyadarkan bahwa teman-teman itu hal yang wajar kalau kita rasakan, tapi ingat banget bahwa kita nggak sendiri ya teman-teman ya, seperti yang tadi Dr. Lahargo sampaikan. Ya, Dok, thank you banget untuk bisa jadi narasumber sore hari ini. Saya tahu dokter tuh sangat sibuk, tapi sangat baik banget untuk bisa sharing ke kita semua. Buat teman-teman yang mungkin punya cita-cita nih jadi dokter, jadi psikiater, itu keren banget teman-teman ya, kayak Dr. Lahargo ya, sangat membantu mungkin mereka yang bergumul tentang kesehatan mental ya. Nah, teman-teman, kita sudah selesai live Instagram kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Lahargo dan teman-teman yang sudah nonton. Mungkin Kamis depan kita akan bahas satu topik mengenai grit ya, tentang daya juang, dan tadi ada beberapa juga yang sudah menyinggung. Nah, kita sebagai anak muda gimana nih untuk meningkatkan grit itu, apalagi dalam mencapai mimpi kita.
Oke, teman-teman jangan lupa saksikan setiap hari Kamis. Teman-teman jangan lupa juga follow Instagram Dr. Lahargo ya teman-teman ya. Karena banyak banget informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman Dr. Lahargo yang sangat menginspirasi. Termasuk pada saya juga nih dok ya. Setiap saya lihat Instagram dokter sangat menginspirasi. Dan teman-teman jangan lupa follow, ikutin terus karena itu sangat membantu kita. Oke, kita sudah selesai hari ini. Terima kasih untuk dokter sekali lagi dan teman-teman semua. Puzzle of life, finish your puzzle, enjoy your life. Yes. Terima kasih dok, semangat, salam sehat. Salam sehat jiwa.